Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema yang sama berkaitan dengan bagaimana peran dari kejaksaan menangani peradilan yang ada di proses pemilu itu sendiri. Dan mungkin ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ke Pak Arya yang ingin saya tanyakan. Karena kalau melihat dari proses pemilu dan memang tinggal sebentar lagi kita akan mengetahui hasil gitu ya untuk yang legislatif gitu ya. Nah kalau kemungkinan nanti ada konflik-konflik ini mungkin dari masing-masing peserta ataupun mungkin dari calon, mungkin pada perhitungan nanti tidak puas gitu ya dengan hasil dari KPU itu sendiri. Sebetulnya dari kejaksaan sendiri apakah ada peradilan atau sidang khusus nih Pak untuk hal-hal seperti ini? Gimana nih Pak Ari? Kalau sidang khusus tidak, kita tetap seperti yang disampaikan pada David tadi, kita melalui tahapan-tahapan proses seperti yang diatur dengan di dalam KUHP. Ya. Jadi silakan melaporkan jika ada memang yang dirasa ada pelanggaran atau tidak pidana ke Bawaslu. Nanti kita tentukan apakah itu layak atau memenuhi unsur untuk ditingkatkan ke proses pengadilan. Ya. Tapi kalau pengadilan khusus itu tidak, pengadilannya tetap pengadilan negeri yang ada di mana, yaitu pengadilan negeri mana. Ya. Kita tidak mengadili sendiri, kita juga melibatkan hakim nanti yang memutus perkara ini. Ya. Oke, kalau dari Pak Arya, mungkin dari Pak David sendiri mungkin ada tambahan gimana? Ya, sama seperti yang dikatakan Pak Arya tadi, hanya saja yang terhadap peradilannya tadi itu ya, hakimnya khusus. Nah, bukan berarti hakimnya dari luar ya, tetapi hakim yang bisa mengadili tindak pidana pemilu ini adalah hakim yang memang ditunjuk khusus ya untuk mengadili tindak pidana pemilu gitu. Nah, kalau peradilannya biasa seperti tadi, ada memang beberapa hukum acara di dalam penanganan tindak pidana pemilu ini yang berbeda, itu saja ya. Dari segi waktu, dari segi alat bukti, mungkin kalau di dalam tindak pidana umum pasal 184 KUHP itu alat bukti kan cuma ada 5. Jadi tindak pidana pemilu ada juga alat bukti elektronik gitu ya. Kemudian kalau ada tindak pidana pilkada ya, pemilihan itu juga ada namanya in absentia. Ya di Undang-Undang 7 juga ada in absentia, artinya persidangan tetap bisa dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Nah, itu salah satu dari kekhususannya dalam hukum acara tindak pidana pemilu ini. Tetapi selebihnya tetap sama. Tetap sama gitu ya. Nah mungkin untuk statement closing kita pada hari ini Pak berkaitan dengan peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Mungkin harapan dari Kejari Bengkulu Selatan sendiri dalam hal ini diwakili oleh Pak David dan juga Pak Arya. Mungkin Pak David mungkin bisa disampaikan apa nih harapan ke depan untuk proses pemilu dan tentunya peran juga dari kejaksaannya. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa pemilu ini pesta demokrasi, sarana kedaulatan tertinggi rakyat. Ya, disinilah rakyat itu benar-benar berdaulat dan menentukan nasib bangsa. Gitu. Disinilah rakyat itu akan memutuskan siapa yang akan mewakilinya di legislatif, siapa yang akan memimpinnya di pemerintahan. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menjamin ya hak dari rakyat ini untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Harapan dari saya khususnya kepada seluruh masyarakat, mari kita saling menghormati, mari kita saling menjaga, berbeda pilihan itu biasa, kita tetap hidup rukun, hidup damai. Semoga pemilu 2024 ini menghasilkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat, dan jangan sampai nanti terjadi perpecahan hanya karena pemilu. Mungkin itu. Oke, baik. Mungkin ke Pak Arya mungkin bisa disampaikan Pak sedikit, mungkin ada himbauan juga untuk masyarakat agar mungkin bisa terhindar nih dari mungkin pelanggaran-pelanggaran yang mungkin bisa terjadi nih. Ya, kepada masyarakat, gunakan hak pilih sebaik mungkin, hindari perbuatan-perbuatan yang akhirnya nanti merugikan diri sendiri. Ini pemilu
kita manfaatkan untuk memilih pemimpin ke depan sesuai hati nurani. Jangan ribut-ribut, jangan bakar-bakaran, membuat onar, atau mempermainkan segala yang bentuknya mengarah ke perbuatan pidana. Lebih baik kita kayak gini lah di Berendo kan, ngobrol-ngobrol kalau ada masalah. Kan suasananya enak kayak gini, daripada harus ribut-ribut. Iya, benar. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arya sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Terima kasih Pak David. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, itulah pembahasan kita kali ini dalam tema peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dan semoga pembahasan kita kali ini memberikan informasi dan juga edukasi yang baru tentunya untuk pemirsa yang menyaksikan. Dan akhirnya saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.